Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial melawan Bahrain dalam matchday ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia ronde ketiga di Gelora Bung Karno, Jakarta nanti malam. Nah, Timnas Indonesia dengan punggawa pelatihnya Patrick Kluivert mengatakan Timnas akan menampilkan performa terbaik dan fokus panjang laga. Sementara pelatih Timnas Bahrain Dragan Talaic mengatakan timnya datang dengan kepercayaan diri yang penuh untuk memenangkan pertandingan. Nah, saat konferensi pers di Jakarta, informasi tersebut disampaikan langsung pada sela-sela konferensi pers di Jakarta kemarin. Bagaimana duel sengit ini akan berlangsung? Sudah bersama kita di studio Bung Bagus Priambodo, analis sepak bola TV One. Selamat pagi Bung Bagus. Pagi Bung Riki. Baik, kita melihat klasemen sementara di grup, kita posisi keempat dari 6 negara. Ya. Apakah malam ini Timnas harus menang? Apa yang terjadi kita menang? Kemudian kalau seri, apa yang akan terjadi? Kalau kalah apa yang terjadi Bung? Silakan Bung. Ya, saya pikir pada laga malam hari ini adalah laga yang sangat krusial. Ini saya pikir the real finalnya Indonesia ya. Mengapa saya bilang begitu? Karena sebenarnya di grup ini hanya 2 tim yang belum pernah bermain di Piala Dunia, yaitu Indonesia dan juga Bahrain. Kebetulan kedua tim sama-sama berada di peringkat 45 dengan angka yang sama 6-6 dengan selisih gol yang sama juga -7 begitu ya. Artinya memang secara perjalanan di grup ini kedua tim relatif seimbang. Jadi this is the fight. The real fight itu di sini di malam hari ini. Karena keseimbangan tadi? Iya, karena perjalanannya membuat mereka berada di posisi seimbang. Karena kalau lihat dari pengalaman, kedua tim yang paling tidak berpengalaman di Piala Dunia ya gitu. Kemudian dari segi teknis, keduanya bermain imbang di laga pertama ketika bermain di Bahrain kan begitu ya. Dan mereka juga mengumpulkan nilai yang sama dengan selisih gol agregat yang juga sama. Artinya memang di sinilah perjalanan Indonesia yang Bahrain bisa dikatakan beriringan ya, begitu beriringan. Tentu masih ada China juga yang juga punya nilai yang sama juga, tapi saya pikir pada laga malam hari ini kita harus take the winning. Kita harus ambil kemenangan, nggak ada kata lain. Bahkan Bahrain sekalipun itu membutuhkan kemenangan pada laga malam hari ini, karena dia akan bertemu dengan lawan yang juga lebih berat pada next game-nya kan begitu. Laga tinggal 3, Ki. Laga tinggal 3, kita nggak punya banyak waktu untuk bermain seri sebenarnya. Jadi this is the final. Strategi yang biasanya akan Anda prediksi dilakukan oleh Patrick malam ini untuk meraih kemenangan seperti Anda wasiatkan ini, Bung? Kalau kita perhatikan perubahan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert ketika melawan Australia gagal. Kita harus akui itu bahwa pendekatan approach baru yang dia lakukan terhadap timnas ketika melawan Australia yang tadinya kita terbiasa melihat tim kita bermain dengan 3 back tengah yang kemudian bertransformasi menjadi 5 back ketika bertahan. Tapi ketika melawan Australia kita bermain dengan posisi 4-3-3, ya 4 back sejajar. Dan itu berhasil dieksploitasi oleh Australia yang saat itu malah memulai pertandingan dengan 5 back. Karena untuk menahan kecepatan para pemain sayap kita. Kan gitu, ternyata bisa dieksploitasi, kita bermain dengan garis pertahanan yang tinggi dan itu berhasil dilewati. Itu yang saya pikir juga akan jadi PR besar. Apakah kemudian pada laga malam hari ini, karena memang kan sepertinya kan pelatih Kluivert ini filosofinya dengan 4 back ya. Nah, tapi sejauh ini yang kita lihat bahwa dengan 4 back ketika melawan Australia bukan cuma sekedar kalah tapi kemudian gagal. 5 gol kebobolan itu bukanlah hal yang bisa dibilang nggak bisa cuma sekedar yang penting main bagus, nggak bisa. Ini agak berbeda dengan ketika Indonesia kalah 4-0 dari Australia pada saat Piala Asia. Saat itu pertandingannya perempat final itu hidup mati. Jadi ketika kita sudah tertinggal kita harus main open. Tapi kemarin, ini kan masih ada 4 laga nih harusnya ya kan. Nah, ini pendekatan yang dilakukan pada saat melawan Australia jelas tidak bisa digunakan lagi. Karena artinya kita harus memastikan bahwa hari ini kita harus mengambil poin. Pendekatannya seperti itu sih. Saya pikir harus menang. Harus menang. Bung Bagus, kita pernah punya catatan historikal dengan Bahrain bahwa kita pernah 5 kali bertemu dan pernah dibantai dengan skor traumatik 10-0. Nah, apakah skor yang terjadi 2014 itu bisa menjadi trauma pada laga nanti malam atau apakah kita bisa mengabaikan apakah kita bisa mengabaikan dengan materi pemain yang jauh lebih baik dari 2000 saat itu? Ya tentu saja sebagai fakta tidak bisa diabaikan. Tapi kalau kita mau melihat apa yang terjadi di tahun 2012 itu kita bermasalah. Waktu itu Indonesia PSSI sedang bermasalah sehingga persiapan tim sempat dilakukan. Banyak pemain-pemain yang top perform pada saat itu tidak bisa bermain karena adanya perselisihan internal di federasi. Jadi saya malah mengacunya malah ke tahun 2007. Pada saat itu kondisi PSSI lebih ideal dibandingkan tahun 2012. Kita bisa menang 2-1 di GBK. Tahun 2007. Nah, saya pikir tahun ini juga menarik karena seperti yang saya bilang tadi,
Kalau biasanya tim tamu itu cenderung untuk bertahan mengambil poin, tapi Bahrain harusnya tidak bertahan, tidak bermain tertutup pada malam hari nanti. Dia pasti akan berusaha mencari akal gimana caranya menang juga di Jakarta. Baik. Kenapa? Sama kayak Indonesia, cuma tinggal 3 pertandingan saja. Baik. Nah itu kira-kira seperti apa? Yang pasti memang harus diwaspadai bahwa Bahrain malam hari ini tidak sama dengan Bahrain yang kita tahan. Tidak sama sekali. Tidak, karena seperti tadi kan si Rizky Ridho bilang, si Bahrain pada bulan Desember sempat menjuarai ke turnamen Gulf Cup. Piala Teluk ya. Iya. Artinya mereka punya satu turnamen untuk menguji pasukannya. Sebenarnya Indonesia ketika kita terakhir mengalahkan Arab Saudi baru bermain kemarin. Secara tim rasanya memang Bahrain punya kesempatan untuk mengasah kekompakan timnya dibandingkan Indonesia. Baik. Ya kan begitu. Baik. Ini yang terjadi. Jadi Bahrain memang tidak akan semudah yang kita bayangkan atau mungkin segampang yang dibayangkan karena kita kemarin berhasil menahan 2-2 di Bahrain ya itu. Baik, Bung Bagus, bicara soal Rizky Ridho yang sempat Anda mention. Ya. Sosial media riuh sekali dengan tidak hadirnya Matt Hilger untuk malam ini. Apakah menurut Anda Rizky Ridho sudah layak untuk turun malam ini? Ditambah lagi Oratmangun juga sudah selesai sanksinya. Apakah akan mempertajam lini, Bung? Ya, Rizky Ridho adalah pilihan yang baik ya. Selain ada Jordi Amat juga sebenarnya untuk posisi back tengah. Jangan lupa bahwa Sandy Walsh juga bermain sebagai back tengah di Yokohama Marinos. Artinya pilihan itu makin banyak. Baik. Cuman memang sekarang yang jadi penasaran adalah apakah komposisinya tetap akan memainkan 4 back flat. Artinya kita memainkan 2 back tengah atau kita memainkan 3 back tengah yang kemudian menjadi 5-3-2 pemain bertahan. Ini yang kita nantikan. Selama ini kalau saya melihatnya bahwa dengan lawan yang relatif punya postur yang cukup tinggi, eksploitasi yang cukup bagus, Bahrain sangat bagus eksploitasinya. Sebenarnya saya lebih suka menggunakan 3 back, lebih terasa nyaman. Tapi kan mungkin pelatih dengan setelah 3 hari latihan kan punya pertimbangan ya. Baik. Gitu. Oratmangun gimana, Bung? Oratmangun ini menarik karena Ragnar termasuk pemain yang serba bisa. Dia pemain sayap yang kemudian beberapa kali oleh pelatih sebelumnya sempat dicoba untuk menjadi penyerang tengah. Dengan adanya Oli Romeni, saya pikir Ragnar juga bisa menjadi partner. Jadi kita juga menunggu apakah Indonesia akan bermain dengan 3 penyerang, dengan 2 sayap 1 penyerang tengah, atau dia akan memainkan duet Ragnar Ole di depan, yang mungkin disokong oleh Rafael atau mungkin juga Marcelino. Ini yang menarik pendekatannya. Baik Bung Bagus, kita tunggu 20.45 malam ini dan seperti apa prediksi skor Anda, apakah laga ini sangat teknikal, sangat keras karena kita harus menang atau gimana Bung? Ini kalau suruh ngedukun emang susah nih ya. Tapi saya berharap Indonesia menang lah, walaupun skornya tipis. Berapa kira-kira? Bisa sebut angka? 2-1. 2-1 untuk timnas. Kita doakan bareng-bareng ya. Di bulan yang suci ini ya Bung Bagus ya. Terima kasih Bung Bagus, analis sepak bola TV One. Terima kasih atas prediksi dan juga persepsi beliau selaku analis TV One sepak bola TV One masuk kami. Baik, kita ke kabar selanjutnya. Berikut merupakan prediksi formasi yang akan dimainkan pelatih Patrick Kluivert dalam laga Indonesia kontra Bahrain Selasa malam.